warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bi hudahu wattaba'a hadahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita ingatkan selalu diri kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya. Hanya saja kita yang sering lalai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit sekali, jarang sekali di antara hamba-Ku yang bersyukur. Nikmat-nikmat Allah SWT begitu banyak kepada kita. Salah satunya, dan itu adalah nikmat yang besar, nikmat tatkala kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nikmat yang lebih besar pada seorang hamba daripada nikmat dimudahkan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kelezatan dan kebahagiaan orang-orang yang beriman, yaitu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada. Di pagi ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul bersama di masjid, sholat subuh di hari-hari yang istimewa, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amal saleh yang dilakukan hamba di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, amal saleh di hari-hari ini, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah, lebih utama jika dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lain. Sampai sebagian ulama pernah mengatakan sedekah di 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada di 10 akhir bulan Ramadan. Makanya mari kita gunakan kesempatan yang telah Allah SWT berikan kepada kita bertemu dengan 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Lebih-lebih kita sekarang sudah di hari yang ke-7 ya. Hari Selasa itu tanggal 9 adalah hari Arafah, hari yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "La min yaumin afdalu min an yu'tiqallahu fihi abdahu minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka daripada hari Arafah. Wa innahu la yad'u summa yubahi bihimul malaika. Di hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekat kepada hambanya. Di hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikatnya. Wa yaqul la arada haula. Seraya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa yang diinginkan oleh Allah? Mereka ingin apa? Saya akan penuhi. Mereka minta apa? Saya akan wujudkan.
Makanya doa di hari Arafah adalah mustajab, dan salah satu amalan terbaik di hari Arafah adalah doa. Khairul du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Makanya saya menghimbau kepada diri saya pribadi dan kepada para ikhwan sekalian, para akhwat, ya, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan di 10 awal bulan Dzulhijjah, terutama di hari Arafah nanti. Siapkan doa-doa terbaik kita. Ya, Al-Khurasani pernah mengatakan, ini istata'ta tahwa binafsika isyata Arafah fa'al. Kalau kamu bisa menyendiri di sore hari Arafah, lakukanlah. Ya, jadi fokus untuk doa di sore hari Arafah. Sebagaimana juga mengingatkan, ya, untuk puasa Arafah. Ya, ajak keluarga kita, teman-teman kita, ajak kerabat kita, masyarakat kita puasa Arafah. Karena ini puasa yang luar biasa. Puasa yang ringan, cuma 1 hari, tapi pahalanya Masya Allah, menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kita butuh pelebur dosa, karena kita adalah makhluk yang berhubungan dengan dosa. Kita sering berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam. Maka kita butuh pelebur dosa seperti ini, yaitu puasa Arafah. Shaumu Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyah wal qadimah. Kata Nabi SAW, puasa Arafah, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, makanya kata Ibunda Aisyah, tidak ada puasa yang lebih aku cintai dan aku bersemangat melakukannya daripada puasa Arafah. Karena ringan, enteng, tapi pahalanya tak kalahkan, luar biasa. Ya, Sa'id bin Jubair mengatakan, aikidu khadamakum wa auladakum liyatasahhabu yawma Arafah. Bangunkan pelayan-pelayan kalian, anak-anak kalian, agar bisa sahur di hari Arafah. Jadi betul puasa. Ya, ajak keluarga kita, ajak teman-teman kita, supaya kita bisa masuk surga bersama. Walladzina amanu wattaba'u dzurriyyatuhum biiman alhaqna bi dzurriyyatihim. Orang-orang yang beriman, keluarga mereka juga beriman, anak-anak mereka beriman, nanti kami akan kumpulkan mereka reuni bersama di surga. Dan itulah reuni terindah. Tatkala kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi ini kita diizinkan untuk bisa sholat subuh berjamaah. Kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa taklim, karena taklim juga bagian dari zikir. Mudah-mudahan nanti kita bisa masuk dari dalam bagian hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man shallal ghadata fil jamaah summa jalasa yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams summa shalla rak'atain illa kana lahu ajrun ka'ajri hajjatin wa umrah tamma. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sampai terbit matahari. Dan termasuk zikir kepada Allah adalah menuntut ilmu. Makanya majelis ilmu disebut majelis zikir sampai terbit matahari. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat. Ini yang disebut dengan sholat syuruk. Dan sholat syuruk termasuk bagian dari sholat duha. Ya, sholat duha yang dilakukan di awal waktu, itu namanya sholat syuruk. Kata Nabi, siapa yang melakukan itu semuanya,
dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah, sempurna, sempurna, dan sempurna. Insyaallah. Ini ketinggalan kloter nggak bisa berangkat haji, tapi sudah dapat pahala haji. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Man qada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajj tamatil hijjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada tujuan kecuali untuk menimba ilmu agama atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan haji yang mabrur. Apa pahala haji yang mabrur? Surga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baiknya melainkan surga. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa beribadah, yang memudahkan kita bisa melangkahkan kaki kita ke majelis-majelis ilmu, ya, ke taman dari taman-taman surga. Ini nikmat yang jauh lebih besar daripada dunia dan seisinya. La ata'allama baban minal ilm ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kata Hasan al-Basri, saya mempelajari satu bab ilmu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Ya, kenapa? Nikmat ilmu itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Karena kalau dunia Allah berikan kepada siapapun, bahkan orang kafir pun dikasih dunia sama Allah SWT. Tapi nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat hidayah tidak diberikan kecuali kepada hamba-hamba pilihannya, kecuali kepada hamba-hamba spesial yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti imana illa man yuhibbu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah memberikan nikmat dunia kepada hamba yang dia cintai dan hamba yang tidak dia cintai. Jadi orang kafir pun dikasih dunia, harta, tahta, wanita, ya, wala yu'til iman illa man yuhibbu. Tapi Allah SWT tidak memberikan nikmat iman kecuali kepada hamba yang dia cintai saja. Ya, maka hendaknya kita berbeda, bersyukur tatkala Allah SWT memilih kita di antara sekian banyak hambanya. Ya, kita yang dimudahkan untuk bisa beribadah, kita yang dimudahkan untuk duduk bersikuh dalam majelis ilmu. Ya, ini tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan untuk kita. Maka pertahankan, rawat baik-baik, istiqomah sampai akhir hayat kita. May yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fid-din. Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat, tandanya adalah Allah akan mudahkan dia untuk memahami ilmu agama. Kalau kita dimudahkan untuk hadir dalam majelis ilmu, kalau kita dimudahkan mempelajari Quran dan Sunnah, ini pertanda bahwa sedang menghendaki kebaikan untuk kita. Kita harus jaga baik-baik, kita harus rawat baik-baik, ya, dengan cara kita terus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara mensyukurinya. Qayyidu an-ni'ama bisyukri. Kata Umar bin Abdul Aziz, ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan bersyukur kepadanya. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan di dunia ini silih berganti. Terkadang kita tersenyum, tertawa, gembira, tapi kadang kita sedih, nangis, stres, galau. Yawmun lana wa yawmun alaina
Yaumun Musa wa Yaumun Musa. Terkadang ada suatu hari yang kita gembira, senang, tapi ada suatu hari kita juga sedih, menangis. Itulah kehidupan dunia. Silih berganti sebagai ujian bagi hamba-hambanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk mengujinya. Dunia ini adalah tempat ujian bagi kita. Apakah kita yang pandai menghadapinya dengan bimbingan dan cahaya Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Ya, terutama ayyuhal ikhwah, dalam hidup ini kadang ada ujian-ujian yang begitu sulit, ya, bertubi-tubi, bahkan ada kondisi-kondisi yang begitu mencekam, ya, baik pada perekonomian, politik, keluarga, rezeki, ya, kesehatan dan lain sebagainya. Apalagi di tengah situasi dunia global yang tidak tentu seperti sekarang ini, ya, peperangan di mana-mana seperti di negara-negara teluk, banyak peperangan, ya. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk kembali kepada lembaran-lembaran agama kita, sumber agama kita, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita menghadapi situasi-situasi genting, situasi-situasi sulit, ya, dalam hidup ini. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak berjanji dalam Al-Quran bahwa hidup ini mulus semuanya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berjanji dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusra, bahwa dalam setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan selama kita mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti arahan petuah, ya, dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena alhamdulillah, satu hal yang harus kita syukuri, kita memiliki agama yang sempurna dan paripurna, yaitu agama Islam. Allah turunkan dalam Al-Quran sebuah ayat yang Allah turunkan di hari Arafah, hari Jumat sore hari saat Hajjatul Wada, ketika Nabi sedang wukuf di Arafah, turun surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Islam telah sempurna, tinggal kita mau memahaminya dan mau menerapkannya dalam kehidupan kita atau tidak. Ya, menarik, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengatakan bagaimana dalam riwayat Al-Tabarani dengan sanad yang sahih, dia mengatakan tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'irun yuqallibu janahihi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Rasulullah SAW wafat meninggalkan kami, dan tidak ada seekor burung yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Ya, jadi Al-Quran komplit, hadis-hadis Nabi SAW komplit, memberikan wasiat-wasiat, petuah-petuah indah bagaimana, ya, menghadapi situasi-situasi genting, situasi-situasi sulit, baik, ya, yang berkaitan dengan politik, baik yang berkaitan dengan ekonomi, baik yang berkaitan dengan kesehatan, baik yang berkaitan dengan rumah tangga. Ketika kita menghadapi kondisi-kondisi sulit, mari kita, ya, dengarkan nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala, nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita amalkan, ya, niscaya kita akan selamat, niscaya kita akan mendapatkan solusi yang terbaik. Pada kesempatan yang berbarokah ini,
izinkan saya menyampaikan 10 wasiat yang saya ambil dari buku terbaru Syekhuna Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Ya, beliau seorang syekh yang terkenal pengajar di Masjid Nabawi, sering di Indonesia juga, punya buku yang baru terbit, Ashrul Wasaya wa Tawjihat fi Syada'ati wal Mulimat, 10 wasiat dan petua ketika menghadapi situasi genting dan situasi sulit. Ya, ini beliau tulis mengingat kondisi sekarang dan terutama politik global dunia yang tidak menentu, bahkan di Teluk sana banyak peperangan-peperangan. Beliau menulis wasiat ini, dan insya Allah pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan mengambil intisari dari 10 wasiat ini, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semuanya. Dan tentu saja ini bukan situasi sulit ya untuk yang di sana saja. Kita pun sering mengalami situasi sulit dalam hidup ini, baik yang berkaitan dengan ekonomi, kemana-mana ya, seperti kerja ini bangkrut, nyari kerja ini tertolak, nyari ini gagal. Dalam kesehatan mungkin sudah berobat kemana-mana, belum dikasih kesembuhan. Rumah tangga sudah diwujud tandu, berantem terus, udah mau cerai, ya, dan berbagai permasalahan kesulitan yang kita hadapi. Maka wasiat ini mencakup untuk semuanya. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, beliau di sini memberikan kepada kita beberapa wasiat yang sangat penting ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit genting. Wasiat yang pertama, kata beliau, husnul dhanni billah. Hendaknya bagi kita untuk berhusnul dhann, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnul dhann, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu berarti kita optimis. Ketika kita berdoa, kita yakin Allah SWT akan mengabulkan doa kita. Ketika kita bertaubat, kita yakin Allah SWT akan menerima taubat kita. Husnul dhann itu berarti ketika kita beribadah, kita optimis Allah SWT yang akan menerima amal ibadah kita. Jangan ragu-ragu. Kita harus husnul dhann kepada Allah SWT. Kita harus optimis kepada Allah SWT. Menarik, pernah seorang datang kepada Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala di hari Arafah. Dia datang kepada Imam Ibnu Mubarak kemudian bertanya, wahai Imam, siapa orang yang paling merugi di hari Arafah ini? Maka Imam Ibnu Mubarak menjawab, orang yang paling merugi di hari Arafah adalah orang yang tidak yakin Allah akan mengabulkan doanya. Maka jangan pernah kita meragukan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita pesimis. Hendaknya bagi kita untuk berhusnul dhann kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya bagi kita untuk optimis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus selalu kita hadirkan dalam diri kita di setiap waktu dan keadaan, terutama dalam situasi-situasi genting, situasi-situasi sulit. Hendaknya kita berhusnul dhann kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Ini hadis yang sangat penting. Hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya tergantung prasangka hambaku kepada aku. Ya, kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka aku pun akan mewujudkan prasangka baiknya. Kalau dia berburuk sangka kepadaku, saya akan mewujudkan buruk sangkanya kepadaku. Maka hendaknya bagi kita untuk berhusnul dhann kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita saja sama sesama makhluk disuruh husnudzon. Sesama makhluk. Masa kemudian kepada Allah SWT kita sudah? Ya, bagaimana mungkin seorang hamba dia bisa tenang ketika dia di pesawat, ketika dia di kereta, ya, karena dia husnudzon sama pilotnya. Terus kita tak husnudzon kepada Allah SWT yang telah mengatur segala alam dunia ini. Ya, maka ayo ini penting. Ya, husnudzon kepada Allah SWT dalam setiap keadaan, bahkan sampai detik-detik akhir kita, ya, dalam hidup ini hendaknya kita selalu husnudzon kepada Allah SWT. Menarik dalam hadis Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW 3 hari sebelum wafat, beliau mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. 3 hari sebelum Nabi SAW wafat meninggalkan dunia ini, beliau mengatakan, janganlah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia berhusnudzon kepada Allah SWT. Ya, lihat para nabi, lihat, ya, para ulama, mereka selalu husnudzon kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam saat dikejar oleh Fir'aun, ya, sudah berhadapan dengan pasukan Fir'aun. Falamma qara'atul jama'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kalau sudah dikejar, sudah dekat, ya, sama Fir'aun dan mereka pasukan yang sangat kuat, pengikut-pengikut Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, ketangkep ya, nah, gak ada harapan lagi. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa ketika pengikutnya sudah mulai pesimis, aduh kayaknya kita udah ketangkep, dan gak ada harapan lagi. Jawaban Nabi Musa menunjukkan kuatnya iman, husnudzon, optimis. Dia mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Sekali-kali tidak, kita bakalan ditangkap oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Sesungguhnya bersama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan memberikan petunjuk kepada. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrah sembunyi dengan Abu Bakar As-Siddiq, dikejar-kejar sama orang-orang kafir, beliau sembunyi di kelompok, udah mau ketahuan sampai Abu Bakar As-Siddiq itu merinding. Itu kalau orang-orang kafir, ya, nengok ke bawah udah kelihatan, ya, ketangkep gitu. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap optimisnya. Ya, apa kata beliau? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Inilah yang harus kita miliki ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit. Hendaknya bagi kita untuk selalu optimis. Hendaknya bagi kita untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan malah menunjukkan pesimis, ya, malah putus asa, ya. Ini akhirnya menumbuhkan pada diri kita kegundahan, kegelisahan, ya. Nah, jadi kita harus selalu optimis, jangan kita pesimis, ya. Yang bilang Indonesia gelap, yang bilang begini dan begini, ya, kabur aja dan sebagainya. Ini orang-orang yang pesimis, orang-orang yang tidak, yang melaksanakan petuah Al-Quran ini dan hadis Nabi yang menganjurkan kepada kita harus husnudzon kepada Allah, optimis
Ya, baik. Yang kedua, al-iltija'u ilallah wal ittisamu bihi. Ya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi-situasi sulit, hendaknya bagi kita untuk bersandar kepada Zat yang Maha Kuat. Jangan bersandar kepada diri kita, jangan bersandar kepada makhluk, karena kita semuanya hakikatnya adalah makhluk yang lemah. Tapi bersandarlah kepada Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam situasi-situasi sulit, hendaknya bagi kita bergantung kepada Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tujuan Allah SWT memberikan ujian kepada kita, bahkan memberikan situasi yang genting kepada kita. Allah Subhanahu wa taala pengen menguji kita, siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak, siapa yang jujur dan siapa yang tidak. Ya, liyamizallahul habitha. Oh, ingin memfilter siapa yang benar-benar jujur dalam imannya dan siapa yang tidak. Ya, siapa yang soleh dan siapa yang tidak. Itu dengan adanya ujian akan kelihatan. Ya, kita harus bergantung kepada Allah SWT. Ya, bersibuk di hadapan Allah SWT. Disebutkan di dalam hadis, karena Nabi SAW tidak hazatahu amrul fazi'ah ila shalah. Nabi itu kalau mendapatkan situasi yang genting sulit, apa yang beliau lakukan? Beliau segera melakukan sholat. Karena dengan sholat hati ini akan menjadi tenang. Kenapa dia tenang? Karena dia bergantung kepada Zat yang Maha Kuat, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan solusi dari segala permasalahan yang kita ada. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah bantuan ketika kalian mendapati kesulitan dengan bersabar dan dengan sholat. Ya, oleh karenanya dalam situasi-situasi seperti ini hendaknya bagi kita untuk menyibukkan diri kita dengan ibadah. Ya, jangan malah sibuk dengan hal-hal yang tak penting, perintah-perintah politik yang tak jelas, ada manfaatnya, yang hanya memprovokasi, mengompori diri kita. Ya, atau debat kusir, terutama di media sosial, debat kusir hanya caci maki, ya, bikin hati kita panas, memecah belah persatuan. Tinggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi SAW, termasuk kebaikan Islam seorang meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Terus apa yang kita lakukan? Sibukkan diri kita dengan ibadah. Nabi bersabda, al-ibadatu fil haraj kahijratin ini. Ibadah di saat-saat kekacauan pahalanya seperti hijrah kepada Allah. Ya, jadi ketika kita menghadapi kesulitan, situasi genting, mencekam, ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ kita akan merasakan kenikmatan. Di situ kita akan merasakan kebahagiaan. Di situ kita akan merasakan kelezatan yang tidak dirasakan oleh banyak orang. Ya, perhatikan ketika pernah terjadi gerhana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka yang beliau lakukan adalah sholat dan mengajak umatnya, kalau kalian melihat terjadi gerhana matahari atau bulan, maka fasdahu ila sholat, segeralah kalian sholat. Ini memberikan pengajaran kepada kita
bahwa ketika terjadi perubahan-perubahan di alam ini yang tidak biasa, ya, maka yang harus kita lakukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kemudian malah sibuk dengan hal-hal yang lain yang justru menjauhkan kita dari Allah, melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa tadi Nabi memberikan kabar gembira pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang beribadah di saat kekacauan. Kenapa? Karena biasanya di saat situasi-situasi genting banyak orang lupa beribadah. Maka ketika ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi pahala yang sangat besar. Karena banyak manusia yang lalai. Makanya di antara yang disebutkan oleh para ulama, salah satu kiat, ya, atau salah satu alasan pahala berlipat ganda itu adalah di saat kita beribadah, ya, di tengah manusia yang lalai. Ya, di saat manusia banyak yang lalai, tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu dilipat gandakan pahala. Contoh misalkan, ya, ini untuk sekedar mengingatkan diri. Di hari ini 10 awal bulan Dzulhijjah, banyak orang lalai dari takbiran. Banyak orang lalai dari takbiran. Orang mungkin tahu tentang keutamaan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan banyak orang beribadah serempak, semuanya pada puasa, banyak yang berbondong-bondong, ya, sholat tarawih dan sebagainya. Itu pada bulan Ramadan. Tapi 10 awal bulan Dzulhijjah banyak masyarakat kita yang lalai. Bahkan kalau kita mau takbiran di 10 awal bulan Dzulhijjah ini mungkin dianggap aneh, nyeleneh. Ini aliran mana mulai? Ya, oh, sudah duluan takbir. Padahal ini adalah yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'aksiru fihinna minat takbir wa tahlil wa tahmid. Setelah Nabi menganjurkan keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, Nabi mengatakan, perbanyaklah oleh kalian takbir, tahlil, tahmid. Nah, ketika kita misalkan menghidupkan sunnah ini, ya, kita memperbanyak takbir, tahlil, tahmid, di saat banyak masyarakat yang lalai, pahalanya berlipat ganda. Makanya ada hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani, ma ahalla muhillun wa kabbara mukabbirun illa musyir. Tidaklah seorang bertalbiyah, yakni saat haji, dan tidaklah seorang takbiran kecuali dia akan diberi kabar gembira dengan surga. Masya Allah. Ya. Kenapa? Karena orang ketika melakukan sunnah di saat banyak masyarakat yang lalai, itu berarti satu, dia dapat pahala mengamalkan sunnah. Dua, dia dapat pahala menghidupkan sunnah. Ya, pahala menghidupkan sunnah. Yang ketiga, di antara wasiat saat, ya, situasi genting menimpa, situasi sulit menimpa, yaitu yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menolong hamba-hambanya yang beriman dan menghinakan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk menolong hamba-hambanya yang beriman dan menghancurkan, membinasakan orang-orang kafir. Dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti benar. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mengingkari janji. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman,
Ya, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menolong syariat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan menolong kalian dan menetapkan langkah kaki kalian. Begitu juga dalam surat Al-Hajj ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." Pasti Allah SWT akan menolong orang-orang yang menolongnya. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, walayan surona, ini ada 3 taukid. Taukid itu membuat. Ada sumpah qasam, ya, yang mufaddal, jadi aslinya wallahi. Kemudian ada lam, walayan surona, ada lamnya, itu lam taukid. Kemudian ada nun, walayan suronna, itu nun taukid penguat. Ya, jadi di sini ada 3 penguat. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang-orang yang menolong syariatnya. Ya, innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuat. Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, gak ada yang bisa menang. Ya, walaupun semua manusia bersatu padu, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan, ya, untuk menolong hamba-hambanya yang beriman, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dahulu, ya, Nabi SAW dan para sahabat luar biasa imannya. Ya, dalam Al-Quran, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum. Ya, orang-orang yang beriman yaitu Nabi dan para sahabat, ketika ada sebagian orang yang ingin kebosi semangat mereka, mereka mengatakan orang-orang kafir telah berkumpul bersatu padu untuk menghabisi kalian, menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Apakah itu membuat panik Nabi dan para sahabat? Ya. Fasadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Justru kalimat tersebut menambah keyakinan mereka kepada Allah SWT, dan mereka mengatakan cukuplah Allah SWT bagi kami, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan Allah SWT sebaik-baik ilmu wakil. Jadi begitu orang-orang yang beriman, ya, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, yakin, ya, dengan berita-berita Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka optimis, mereka yakin bahwasanya Allah SWT akan menolong hamba-hambanya yang beriman. Cuma semua itu butuh kesabaran. Tidak boleh bagi kita untuk tergesa-gesa. Makanya kalau kita perhatikan ayat-ayatnya, ya, itu ada syarat. Kalau kalian menolong Allah SWT, Allah akan tolong kalian. Allah SWT pasti akan menolong orang-orang yang menolong syariatnya. Di situ ada syarat. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah SWT, berarti tegakkan syariat Allah SWT. Ya, jalankan perintah-perintah Allah SWT, terutama tauhid. Tinggalkan larangan-larangan Allah SWT, terutama syirik. Bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah SWT kalau kita tidak memindahkan aturan-aturannya, syariat-syariat? Kita sering menagih janji pertolongan Allah SWT, tapi kita sendiri tidak, ya, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kan janji Allah ini ada syaratnya. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Berarti kalau kalian tidak menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan lagi Allah Subhanahu wa taala, apalagi menganggap Allah Subhanahu wa taala ingkar janji.
serahkan diri kita. Kenapa kita tidak menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, jadi butuh kesabaran. Wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dengan kesabaran. Harus sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah SWT. Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya butuh kesabaran. Tidak boleh tergesa-gesa. Dulu disebutkan oleh sahabat Khabbab bin al-Arab. Khabbab bin al-Arab ini salah satu sahabat yang di awal-awal masuk Islam banyak mendapatkan siksaan. Ya, seperti Bilal, Khabbab bin al-Arab, ya, siapa juga orang tuanya Ammar bin Yasir dan semuanya. Bilal kan di apa itu? Di jebur di padang pasir, ditambahin lagi dengan batu, ya. Sumayyah ditusuk oleh Abu Jahal dengan tombak yang tembus kepalanya. Artinya dia wanita yang pertama kali syahid dalam Islam. Khabbab bin al-Arab disetrika hukumnya, ya, disetrika hukumnya. Khabbab bin al-Arab pernah mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah engkau berdoa untuk kami? Tidakkah engkau minta pertolongan untuk kami? Kami disakiti, kami disiksa. Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, dulu ada seorang di zaman dulu Bani Israil, orang-orang yang beriman lebih parah daripada kalian. Lebih parah daripada kalian. Ada yang dipendam, kemudian dibelah jadi dua. Ada yang disisir, ya, hingga tulangnya dan daging disisir dengan pakai sisir dari besi. Ya, wallahi kata Nabi, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan agama ini. Walakinnakum tastajilun. Hanya saja kalian tergesa-gesa. Ini ya sifat manusia, tergesa-gesa. Padahal semuanya butuh proses, butuh waktu, dan butuh menerapkan persyaratan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tadi. Yaitu pertolongan itu kalau kita menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, wasiat yang keempat kata beliau, al-ilmu bi anna kulla ma yaqa innama huwa bi taqdirillahi wa hikmatihi. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu yang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa segala sesuatu ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting bagi kita ya untuk memperkuat iman kita kepada takdir. Di mana iman kepada takdir yaitu kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diketahui oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terjadi. Kalau Allah menghendaki terjadi, pasti terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak terjadi, nggak bakalan terjadi. Ya, kata Nabi, kullu syai'in biqadar hatta al-'arsy wal kais. Segala sesuatu itu sudah ditakdirkan. Ya, termasuk orang yang malas dan orang yang semangat itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sahabat Ibnu Abbas, kullu syai'in biqadar hatta rabbuka yadaka 'ala khatim. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai kamu meletakkan tanganmu di pipimu, ini juga
takdir. Ya, jadi semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Imam Ibnu Qayyim, asasu kulli khair an ta'lam anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Puncak semua kebaikan, sumber semua kebaikan adalah kamu mengetahui bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka tidak akan terjadi. Jadi ini yang harus kita fahami dan harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya, beriman kepada takdir, bahwa apapun yang terjadi di muka bumi sekarang ini, baik itu politik, baik itu ekonomi, ya, semua peristiwa adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meyakini hal ini, hidup kita akan tenang. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka Allah akan tenangkan hati. Maksudnya kata para ulama, yakni musibah yang menimpa seseorang, tapi karena dia beriman kepada takdir, maka dia pun kemudian ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang ketika menghadapi hal-hal yang mungkin tidak dia senangi, ya, kalau dia beriman kepada takdir, maka hidupnya tenang. Kita mungkin tidak senang dengan kalau dikasih oleh Allah sakit, kalau kita dikasih musibah ini, musibah itu. Tapi kalau kita meyakini bahwa semua takdir Allah itu baik, semua takdir Allah pasti menimpa hikmah, ya, bagi kita. Dengan kita sakit bisa melebur dosa-dosa kita. Dengan kita sakit kita jadi ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak sombong terhadap diri kita, sehingga ya semuanya ada hikmahnya. Baik, yang kelima, al-ilmu bi annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi ajalaha. Mengetahui bahwasanya tidak ada seorang pun yang bakal mati kecuali telah sempurna ajal. Ya, memang sudah waktunya. Karena segala sesuatu itu ada batasannya, batasan rezekinya, batasan usianya, ya, semuanya sudah diatur oleh Allah SWT. Kita gak bakalan mati sampai memang, ya, waktu ajal kita telah tiba. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu memiliki ajal, waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Kalau sudah tiba waktu ajal kematiannya, ya, mereka tidak bisa memundurkan dan tidak bisa memajukannya. Ya, ini yang harus kita nggak bakalan mati kecuali kalau memang sudah waktunya. Kalau sudah waktunya mati ya mati. Kalau belum waktunya mati, ya nggak bakalan mati. Walaupun kita bersembunyi di benteng yang paling kokoh sekalipun, kalau sudah waktunya mati ya mati. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kalian berada, kematian akan menghampiri kalian, walaupun kalian berada di benteng yang paling kokoh sekalipun. Kita bisa saja selamat dari bencana, kita bisa saja sembuh dari sakit, kita bisa saja ya terhindar dari kecelakaan, tapi kita tidak akan bisa terhindar dari kematian. Ya, jadi ayo jawab, ini juga yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita tidak bakalan mati kecuali sudah ya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jatah waktu kita. Baik, yang keenam, raddul amri ilal ulama'il muhaqqiqin wal a'immatir rasyidin.
mengembalikan perkara-perkara besar kepada para ulama dan kepada para pemimpin. Ini adab, ya, dan panduan yang sangat penting untuk kita pahami ketika terjadi masalah-masalah besar, masalah-masalah yang berkaitan dengan negara, ya, masalah-masalah besar, serahkan kepada ahlinya. Jangan berbicara yang itu di luar kapasitas kita. Itu ada dalam Al-Quran, ya, panduan dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 83 Allah mengatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Ya, apabila datang kepada mereka suatu perkara keamanan atau kepanikan, mereka langsung menyebarkan. Ini zaman sekarang yang mulai dengan media sosial. Ada berita apa langsung disebarkan, bisa akhirnya bikin panik orang. Ya, tak boleh semua. Apalagi kadang-kadang beritanya nggak benar. Sudah beritanya nggak benar, langsung di-share, bikin panik. Nah, itu tak boleh. Walau radduhu ila rasul, seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul, wa ila ulil amri minhum, ya, dan seandainya mereka mengembalikan kepada ulil amri, kepada para ulama, kepada ulil amri, para pemimpin, ya, maka itu akan lebih baik bagi mereka. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita dalam hal-hal masalah-masalah negara, masalah-masalah situasi besar, terutama masalah hubungan, ya, antara satu negara dengan negara yang lain. Ini kan gak semua orang layak untuk berbicara. Sekarang, ya, semua orang bebas berbicara. Orang-orang yang gak ngerti apa-apa juga berbicara. Ini keliru. Ya, masalah-masalah besar serahkan kepada ahlinya. Kita yang gak ngerti cukup percaya kepada, ya, para ulama, para pemimpin, ya, yang mengerti dalam bidangnya. Makanya masalah-masalah politik negara tidak benar kalau semua orang ikut komentar. Itu bukan termasuk siasa sosial, bukan termasuk politik yang sahih. Ya, itu wilayahnya para ulama-ulama dan wilayahnya para pemimpin yang mengerti tentang tadi hubungan antar negara, politik. Bukan tidak semua orang bisa. Ya, maka termasuk kesalahan sekarang banyak orang-orang awam, masyarakat biasa, semuanya ikut komentar masalah negara. Misalkan, ya, tentang dulu status bencana saja misalkan, ya, semuanya ikut komentar. Tentang masuknya Indonesia, ya, apa kemarin, ya, misalkan itu, ya, semuanya ikut komentar. Semuanya ada orangnya, semuanya ada ahlinya. Serahkan kepada orang besar. Gak usah ikut campur dalam hal yang itu bukan kapasitas kita. Ya, kalau itu bukan kapasitas kita, diam lebih baik daripada komentar. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Ya, dan diam lebih baik daripada komentar yang tidak kita ketahui. Yang ketujuh, al-wuqufu ma'al hadil amr wa du'a lahu. Ya, yaitu berdiri bersama para pemimpin dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Dalam situasi-situasi genting, hendaknya kita menerapkan salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu taat kepada para pemimpin, ya, mendukung para pemimpin dalam kebaikan,
serta mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, pemimpin itu penting sekali. Ngurusi negara, ngurusi rakyat itu nggak gampang. Kita ngurusi istri sama anak segelintir aja udah pusing, apalagi ngurusin negara. Betul kata Imam Syafi'i, siyasatun nas asyaddu min siyasatin dawab. Ngurusi orang itu lebih ribet daripada ngurusi binatang. Ya, ngasih keputusan ini, yang ini protes, demo, ngasih keputusan ini. Gak bisa kita membuat semua orang kemudian apa? Setuju, sepakat, susah. Ya, semua orang punya pandangan yang berbeda-beda. Makanya Allah SWT menjadikan kita harus ada pemimpin untuk menengahi dan menyelesaikan perbedaan. Ya, itu penting. Kalau tidak, yang terjadi adalah pertikaian, ya, permusuhan, bahkan mungkin peperangan yang bertubi-tubi. Ya, as-sultanu billahi fil ardh, faman akramahu akramahu Allah, wa man ahanahu ahanahu Allah. Para pemimpin itu adalah naungan Allah di muka bumi. Siapa yang memuliakan pemimpin, maka Allah akan memuliakannya. Siapa yang menghinakan para pemimpin, maka Allah SWT akan menghinakan. Ini penting. Sekarang terutama di media sosial banyak orang-orang yang mencela, membuli, ya, mengkritik habis-habisan dengan kata-kata yang tajam, pedas kepada para pemimpinnya sendiri. Ini ya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Islam mengajarkan kepada kita menghormati, ya, para pemimpin. Yang tidak boleh mencela. Jangankan mencela para pemimpin, mencela binatang saja kita nggak boleh. Nabi bersabda, "La tasubbi fa innahu yuqidukum lis-shalah." Jangan kalian mencela ayam. Ayam jamur itu nggak boleh dicela, karena dia membangunkan kalian sholat subuh. Banyak orang, ya, duluan ayamnya daripada orang. Ya, kalau mencela ayam saja nggak boleh, apalagi mencela manusia. Apalagi kalau dia memiliki kedudukan para ulama, para pemimpin. Jadi ini, ya, penting sekali untuk kita perhatikan. Jangan ikut-ikutan, ya, dengan orang-orang yang suka mencela para pemerintah, menghina para pemerintah, diminta bebas, atas nama kebebasan, atas nama HAM, ya, dan lain sebagainya. Karena ini adalah benih-benih yang membahayakan. Ya, sekarang sayangnya kalau ada orang yang suka mengkritik pemerintah malah dibilang pahlawan, pemberani. Ya, ini nggak benar. Yang kedelapan, al-hadaru minasya'ilat. Hati-hati dari berita-berita yang hoax, berita-berita yang tidak benar. Kita sekarang hidup di zaman teknologi, Pak, ya, di zaman media sosial. Tidak semua yang kita baca, tidak semua yang kita lihat langsung kita percaya, langsung kita sebarkan. Hati-hati. Apalagi sekarang ada AI, gampang orang itu menirukan suara, ya, menirukan gambar, disangka yang benar, padahal itu cuma buatan. Ya, makanya dalam Islam pun sudah memberikan panduan agar kita selektif dalam berita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mendapatkan berita dari orang yang fasik, maka ceklah terlebih dahulu. Jangan langsung dipercaya. Bahkan andaikan berita itu pun benar, tidak semua berita yang benar kita sebarkan juga. Kita harus memperhitungkan, mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadahnya. Ya, oleh karenanya pastikan ketika kita mengakses sebuah berita, satu dari situs yang resmi, jangan yang nggak jelas,
Ya, asal sesuai dengan hawa nafsu kita sebarkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, harus dipertimbangkan dulu. Ini saya manfaatnya apa saya ini? Apakah akan menimbulkan manfaat yang lebih besar atau justru malah menimbulkan mudarat yang lebih besar? Itu harus dipertimbangkan, harus cerdas. Ya. Yang kesembilan, sa'yul jami fi hifdzi amril bilad. Hendaknya bagi kita semuanya berusaha menjaga keamanan negara. Karena keamanan negara ini kebutuhan kita semuanya. Ini tugas kita semuanya, menjaga keamanan suatu negara. Ini bukan cuma tugas tentara, polisi, pemerintah, tidak. Ini tugas kita semuanya. Karena kalau negaranya aman, kita bisa beribadah dengan nyaman, tenang. Cuma kalau negara kita nggak aman, kita nggak bisa dikaji seperti ini. Kita nggak bisa beribadah, nggak bisa kerja dengan benar. Makanya ini harus kita jaga. Karena nikmat keamanan ini nikmat yang sangat mahal. Ya, lihat yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya, jadikan negeri ini negeri yang aman dan berikan kepada penduduknya buah-buahan dan makanan. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim pertama kali keamanan dulu. Sebelum minta buah-buahan, sebelum minta makanan, yang diminta adalah makanan, yang keamanan dulu. Karena nggak ada artinya kita bisa makan, bisa minum kalau dihantui dengan ketakutan. Makanya wajib bagi kita semuanya untuk menjaga keamanan ini. Ya, kita jaga keamanan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjaga persatuan, ya, dengan taat kepada para pemimpin. Hidup kita akan damai, ya, dan kita bisa beribadah dengan tenang, ya. Ingat, tujuan inti kita ada di dunia ini untuk ibadah. Tapi kita nggak bisa beribadah dengan tenang kalau negaranya nggak aman. Maka kita butuh keamanan suatu negara supaya kita bisa menunaikan ibadah dengan tenang. Ya, yang terakhir, wasiat yang ke-10, al-istinsaru bid-du'a. Hendaknya bagi kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam situasi-situasi sulit, genting, jangan lupa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bernyanyi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti anak kecil yang mohon, ya, minta sama ayahnya atau sama ibunya duit. Kalau nggak dikasih, nangis. Itu jurusnya. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta betul-betul sama Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, ya, dengan betul-betul serius, bukan cuma di lidah saja, tapi betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian. Terutama kita sekarang di 10 awal bulan Dzulhijjah, terutama lagi nanti hari Selasa, hari Arafah. Ini waktunya bagi kita untuk memperbanyak doa. Mumpung doa kita mustajab. Ya, khairul du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Angkat tangan kita, ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah syubhat, fitnah syahwat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
Ya, saya alaikum zaman la yanjul abdu fi illa man da'a du'a'il khani. Kata Hudzaifah bin Yaman, akan datang kepada kalian suatu zaman tidak ada seorang hamba yang selamat dari fitnah kecuali orang yang berdoa dengan doa seperti orang yang tenggelam. Maksudnya gimana orang yang tenggelam itu? Ini dia serius, betul-betul orangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa ini sangat penting sekali karena doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita ketika kita menghadapi segala kesulitan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga negeri kita, menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dan semoga kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasukkan kita ke surga bersama keluarga kita tercinta dan menghindarkan kita dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini ayolah Allah yang bisa kita bahas. Berapa wasiat tadi? 10 wasiat. Baik, siapa yang bisa menyebutkan 5 wasiat? Bisa mengulang. Nah, ayo. Boleh baca. Ini bukan ujian nasional. Kalau baca berarti nyata. Ya. Satu, husnuzon atau optimis kepada Allah dalam. Nah, husnuzon berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Nah, yang ketiga. 3, yakin dengan janji Allah. Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hamba-hambanya yang beriman. Baik, terus. Yakin bahwa segala yang terjadi adalah karena takdir Allah. Nah, dan segala takdir Allah pasti ada di hikmah. Nah, yang kelima, mengetahui bahwa tidak ada seorang pun bakal mati kecuali sudah takdir. Nah, sudah waktunya ajal asal para profit. Baik, siapa yang bisa melanjutkan lagi nomor 6 sampai 10? Nah, mengembalikan perkara-perkara besar kepada para ulama atau para ahlinya atau ulil amri. nah, Berdiri bersama para pemimpin dan mendoakan kebaikan kepada mereka. nah, Hati-hati pada berita yang tidak benar atau hoak. nah, Berusaha turut menjaga keamanan negara. betul. Berbanyak doa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Masya Allah, para profit. Baik, pertanyaan ketiga. Apa keutamaan hari Arafah dan amalan inti di hari Arafah? Ini untuk persiapan hari Selasa nanti. Nah, banyak diampuni. nah banyak Allah SWT mengampuni hamba-hambanya, membebaskan mereka dari api neraka. Terus Amalan yang terbaik, doa dan puasa. baik amalan baik, dan Allah mengabulkan doa-doa hambanya. Dan yang paling ditekankan di hari Arafah apa yang aja? Berdoa dan Berdoa, terus puasa. Dan termasuk yang lain banyak, tapi ini yang paling inti. Banyak doa, doa ya Arafah, dan yang kedua puasa, karena menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan satu lagi. Apa ya? Amalan yang berpahala umroh dan haji. Apa saja? Ya. Berpikir setelah sholat berjamaah sampai waktu zuhur dan menunaikan sholat 2 rakaat. Betul. Terus apa lagi? Betul, yaitu sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, lalu kemudian sholat 2 rakaat sholat subuh. Baik, ini pahalanya seperti haji dan umroh. Terus apa lagi? Tadi ada yang kita sebutkan juga.
datang ke masjid untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Itu pahalanya seperti haji. Ya, pahalanya seperti haji. Man qala ila masjid la yuridu illa an yata'allama khairan wa yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajj tamatil ajr. Dan siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, kecuali dia mendapatkan pahala seperti haji yang mabrur, haji yang mabrur, yaitu pahalanya surga. Jadi kita harus semangat ngaji ilmu agama. Ini seperti pahala haji. Tapi bukan berarti kalau gitu kau usah haji, jangan. Pahalanya seperti haji, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji. Tetap ya kita ibadah haji. Tapi ini paling tidak ini adalah kabar gembira bagi yang belum haji atau yang belum bisa berangkat haji. Ya, masih banyak amalan-amalan yang pahalanya senilai dengan haji dan umrah. Barakallahu fiik. Subhanallah.